udah tahu minuman keras diharamkan oleh Allah. Ada pejabat muslim sengaja keluarin izin untuk pabrik minuman keras. Dengan alasan ini devisa, uangnya bisa bangun negara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngaku Islam, tapi beraninya dia menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Hati-hati saudara, hati-hati yang begini saudara, bakal masuk neraka jahanam lebih dulu nanti saudara. Jangan pernah ragu dengan perintah Allah dan Rasulnya. Perjuangkan. Makanya saudara, ulama-ulama istiqamah nggak bakal peduli siapapun besok bulan Oktober yang dilantik jadi presiden, siapapun dia wajib tunduk kepada aturan Allah dan Rasulnya. Selama mereka ikut aturan Allah dan Rasulnya, kita dukung. Tapi kalau coba-coba mereka melenceng, menentang hukum Allah dan Rasulnya, menentang syariat, merugikan rakyat, membahayakan negara, wajib kita dakwah nasihati, wajib kita amar ma'ruf nahi munkar, luruskan dia ke jalan yang benar, wajib kita lawan segala kezalimannya saudara. Saya datang kemari ceramah sebentar saudara, umat di sini masya Allah baru ceramah 5 menit udah paham. Alhamdulillah. Ada pejabat puluhan tahun dinasehatin gak paham-paham, bahkan ada yang gelarnya profesor, doktor, dikasih tahu nggak ngerti-ngerti. Dalam hadits qudsi saudara sudah disebutkan, andai kata seluruh makhluk jin dan manusia semuanya ibadah kepada Allah, semuanya taat di puncak ketaatan kepada Allah, sedikit pun tidak menambah kemuliaan Allah. Kenapa? Karena Allah sudah maha mulia. Begitu juga sebaliknya, kalau jin dan manusia semuanya dikumpulkan dari yang zaman dulu sampai sekarang saudara, kumpulkan semua dan semuanya maksiat kepada Allah, di puncak maksiat saudara, maka sedikit pun tidak mengurangi kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi kita mesti tahu sampai hebat apa itu keagungan Allah, kemuliaan Allah, sehingga keagungan dan kemuliaan Allah tidak dipengaruhi oleh taat atau maksiatnya manusia saudara. Manusia semua mau taat, sedikit pun tidak menambah kemuliaan Allah, karena Allah sudah maha mulia. Semua manusia mau maksiat, sedikit pun tidak mengurangi keagungan dan kemuliaan Allah saudara. Tapi ingat, siapa berbuat taat akan dapat ridho dan rahmat Allah. Allah yang akan tempatkan dia ke dalam surganya. Tapi siapa yang maksiat durhaka kepada Allah saudara, maka Allah akan jebloskan dia ke dalam nerakanya. Jadi jangan kita pikir Allah butuh, jangan. Makanya ini ayat luar biasa, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kufur terhadap hukum Allah, menentang Allah punya perintah, termasuk ibadah haji, coba-coba dianggap itu bukan kewajiban, itu bukan rukun Islam, maka Allah nyatakan fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah maha mulia, maha kaya. Allah nggak butuh dengan semesta alam saudara, bukan lagi nggak butuh dengan manusia, dengan semesta alam Allah nggak butuh. Nah maka itu kalau sudah tahu begitu saudara, yuk kita taat kepada Allah. Dalam satu hadits qudsi Allah mengatakan, sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Apa kata Allah? Malam yarda bi qada'i wa lam yashkur li na'mai wa lam yasbir ala bala'i falyakhruj min tahti samai wal yatlub rabban siwaya. Masya Allah saudara. Apa kata Allah dalam hadits qudsi ini? Malam yarda bi qada'i, barang siapa ada yang tidak ridho dengan takdirku, ketetapanku, dia enggak ridho dengan ketetapan Allah, saudara, dia protes kepada Allah, saudara. Walam yashkur li na'mai, dan dia tidak bersyukur atas nikmatku. Walam yasbir ala balai, dan dia tidak sabar terhadap ujianku. Maka kata Allah apa? Falyakhruj min tahti samai, silakan dia keluar dari kolong langitku, keluar. Wal yatlub rabban siwaya, silakan dia cari Tuhan selain aku. Hati-hati, ini Haji Qudsi menunjukkan betapa murkanya Allah dengan orang-orang yang tidak ridho dengan ketetapannya, tidak bersyukur atas nikmatnya, dan tidak sabar atas ujiannya. Nah, maka itu saudara, kalau sudah tahu begitu, yuk kita ridho dengan ketetapan Allah. Bukan hanya ketetapan berkenaan dengan takdir kita, juga termasuk ketetapan-ketetapan hukumnya. Kita mesti ridho. Kalau Allah nyatakan sesuatu itu wajib, maka wajib kita laksanakan. Kalau Allah nyatakan haram, haram untuk kita lakukan, saudara. Ikuti hukum Allah. Wajib kita tunduk kepada hukum Allah, saudara. Oh, kalau ini nggak ada pilihan, saudara. Nggak ada hukum Allah diganti-ganti, nggak ada. Hukum Allah harga mati. Hukum Allah harga mati. Kita bawa sampai kita mati, saudara. Hukum Allah nggak bisa diganti. Hukum Allah nggak boleh diubah. Nah, jangan jadi manusia sok tahu, saudara. Hukum Allah diubah-ubah, saudara. Udah tahu minuman keras diharamkan oleh Allah. Ada pejabat muslim sengaja keluarin izin untuk pabrik minuman keras. Dengan alasan ini devisa, uangnya bisa bangun negara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngaku Islam, tapi beraninya dia menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Hati-hati, saudara. Hati-hati yang begini, saudara, bakal masuk neraka jahanam lebih dulu nanti, saudara. Hati-hati, hati-hati, jangan ubah-ubah hukum Allah, ya kawan. Umat Islam semua saya minta, apa yang Allah haramkan haram, apa yang Allah halalkan halal, apa yang Allah wajibkan wajib, apa yang Allah larang kita jangan kita kerjakan, saudara. Nah, maka itu dalam Al-Quran dinyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Allah nyatakan, hei orang-orang yang beriman, ati'ullah, taatilah Allah. Taat kepada Allah itu mutlak sifatnya. Artinya mutlak, kita nggak boleh berkomentar. Mutlak, apa saja yang Allah suruh kerjain, apa saja yang Allah larang stop. Wa ati'ur rasul, dan taatilah Rasulullah. Taat kepada Rasul juga mutlak. Apa saja yang Nabi perintah kerjakan, dan apa saja yang Nabi larang stop, saudara. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Firman Allah dalam Al-Quran, apa-apa yang Nabi berikan kepada kamu ambil, kerjain. Tapi apa-apa yang Nabi larang, fantahu, stop, berhenti. Jangan coba-coba dilanggar, saudara. Taat kepada Allah mutlak, taat kepada Rasul juga mutlak. Terus dalam Al-Quran diatofkan, wa ulil amri minkum. Allah nggak katakan wa ati'u ulil amri minkum, tapi Allah katakan wa ulil amri minkum. Artinya dan dalam kurung, taati juga, taatinya pakai dalam kurung nih. Artinya apa? Ada syarat, saudara. Dan taati juga ulil amri minkum. Siapa itu ulil amri? Dalam urusan dunia umara, pemerintah, saudara. Tapi dalam urusan agama, akhirat, ulama, mereka adalah ulil amri kita, saudara. Taat kepada umara, pemerintah, wajib. Taat kepada para ulama, wajib. Tapi sifatnya tidak mutlak, saudara. Beda dengan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Apa syaratnya? Satu, selama umara dan ulama
ikut Allah dan Rasulnya wajib kita taati. Tapi kalau umara dan ulama tidak lagi ikut aturan Allah dan Rasulnya, haram untuk kita ikuti, saudara. Simpel syaratnya. Umara wajib kita ikuti selama dia buat keputusan yang tidak menentang Allah dan Rasulnya. Umara bikin undang-undang, umara bikin peraturan, periksa. Oh, aturannya bagus, undang-undangnya bagus, nggak bertentangan dengan Al-Quran, nggak bertentangan dengan hadis, nggak merugikan rakyat, nggak merugikan negara, bagus, wajib kita dukung dan kita taati, saudara. Tapi begitu kita periksa, ternyata bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan As-Sunnah, itu undang-undang. Allah mengharamkan, undang-undang membolehkan. Nabi melarang, saudara. Peraturan justru menganjurkan. Ini bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Maka undang-undang apapun, peraturan siapapun, kalau sudah bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, haram untuk kita terima, haram untuk kita taati. Bahkan wajib lawan amar ma'ruf nahi munkar terhadap peraturan tersebut. Wajib kita lawan, ubah, ganti dalam peraturan yang sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Kira-kira jelas tidak? Jangan takut pemerintah bikin peraturan menentang hukum Allah dan Rasulnya, terus kita takut tentang. Jangan, lawan. Aku takut amat. Kira-kira siap gak lawan kezaliman? Siap gak melawan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya? Siap berjuang, siap beramal ma'ruf nahi munkar, siap berjihad. Akbar. Sallu ala nabi Muhammad salli wa sallim wa barik alaihi. Nah, ini yang saya mau garis bawahi, saudara. Belajar daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, belajar dari ibunda Siti Hajar alaihissalam, belajar dari Nabi Ismail alaihissalam, belajar dari iman mereka yang tanpa keraguan, belajar bagaimana mereka taat kepada Allah apapun perintahnya, saudara. Maka itu yuk mari tanamkan iman tanpa keraguan dalam diri kita. Tanamkan ya ikhwan, jangan pernah ragu dalam perintah Allah dan Rasulnya. Perjuangkan. Makanya saudara, ulama-ulama istiqamah nggak bakal peduli siapapun besok bulan Oktober yang dilantik jadi presiden, siapapun dia, wajib tunduk kepada aturan Allah dan Rasulnya. Selama mereka ikut aturan Allah dan Rasulnya, kita dukung. Tapi kalau coba-coba mereka melenceng, menentang hukum Allah dan Rasulnya, menentang syariat, merugikan rakyat, membahayakan negara, wajib kita dakwah nasihati, wajib kita amar ma'ruf nahi munkar, luruskan dia ke jalan yang benar, wajib kita lawan segala kezalimannya, saudara. Kira-kira jelas tidak? Berani gak? Yang benar, yang benar, berani. Harus, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. Walaupun orang kafir benci, orang musyrik benci, orang munafik benci, masa bodoh. Yang penting kita taat kepada Allah. Betul? Kalau orang Sunda sama orang Banten bilang sabodo ting, sabodo. Kalau orang Betawi bilang bodoh amat. Kira-kira jelas gak? Kalau orang Pasuruan Jawa Timur bilang preketek. Kira-kira jelas gak? Betul? Betul. Jadi kalau ada orang ngajak kita kepada maksiat, saudara nggak usah takut dibenci sama dia, tolak. Oh tapi nanti dia benci, sabodo ting. Oh nanti dia marah, bodoh amat. Oh nanti dia musuhin kita, masa bodoh. Bisa gak begitu? Bisa gak begitu? Yakin? Nah, jadi pengajian kita pada hari ini judulnya bodoh amat. Jadi bisa gak dipraktekin? Betul? Nah, sebelum saya akhiri ceramah saya ada ujian dulu nih, testing. Nah kira-kira orang Miftahul Khair lulus apa enggak nih? Nah, siap dites?
Siap dites? Saya mau tanya semua, siap tegakkan keadilan? Siap lawan kezaliman? Takbir! Siap menyuarakan yang hak? Siap mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil? Betul. Tapi diancam. Ya, jawabnya nggak kompak. Tapi diancam, bodoh amat. Begitu dong. Belum lulus. Ini ada inan nggak ada pengulangannya nih? Ayo sekali lagi ulangin. Ya lu kompak dong jawabnya. Ayo sekali lagi, siap amar ma'ruf nahi munkar, siap lawan kezaliman, siap lawan kebohongan, siap lawan korupsi, siap tegakkan syariat Islam. Betul. Tapi nanti dibenci, nanti diancam, nanti dipanggil polisi, nanti dipenjara. Takbir! Lulus. Begitu. Sallu ala nabi. Nanti dipanggil polisi. Bodoh amat. Kira-kira bisa gak begitu? Nah kalau lagi tablet saya lihat umat semangat banget. Allahu Akbar, Habib, takbir, Habib, Allahu Akbar. Begitu gua di penjara pada ngumpet. Kacau dah. Udah nengokin enggak? Ya kalau nggak nengokin nggak apa-apa, nasi uduk kirimin tiap pagi. Aduh, ada lagi. Begitu saya ditangkap, saudara jamaah lari di pojok, dia bilang alhamdulillah untung Habib doang ditangkap. Insya Allah kacau dah, kacau nggak? Kacau nggak? Tapi insya Allah jamaah Miftahul Khair nggak begitu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah jadi sekali lagi pakai tuh ilmu bodoh amat, pakai ya kawan. Tapi lu jangan salah pakai. Lu maksudnya salah pakai, Beb? Ente tidur subuh dibangunin namanya, bangun sholat subuh, bodoh amat. Wah kacau tuh. Itu salah penggunaan, betul? Nah jadi kalau dibanguninnya sholat subuh, bangun sholat subuh. Yang bodoh amat tuh kalau kita mengatakan yang hak diancam bodoh amat, dia benci bodoh amat. Ayo sekali lagi nih, jangan sampai gagal. Tadi udah lulus tapi nilainya 90. Nah sekarang mesti 100. Setuju? Siap lawan kemunkaran, siap lawan kemaksiatan, siap lawan kecurangan, siap lawan kebohongan, siap lawan korupsi, siap lawan bajingan, siap lawan orang-orang brengsek, siap lawan pejabat-pejabat jahat. Betul. Takbir. Tapi diancam bodoh amat, tapi dibenci bodoh amat, tapi difitnah, tapi disebut teroris, tapi disebut radikalis, tapi dimusuhin, rekeningnya dibekuin, organisasinya dibubarin, majelisnya ditutup, nggak boleh keluar kota, nggak boleh bertamu, ditangkap, diperiksa, dipenjara, dibunuh. Takbir. 100. Udah cukup. Nah, mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Jadi saya senang, saya datang kemari ceramah sebentar. Saudara umat di sini masya Allah baru ceramah 5 menit udah paham. Alhamdulillah. Ada pejabat puluhan tahun dinasihatin gak paham-paham. Bahkan ada yang gelarnya profesor, doktor, dikasih tahu nggak ngerti-ngerti. Orang Miftahul Khair masya Allah 5 menit dikasih tahu paham. Ujian langsung lulus. Alhamdulillah.